Nama saya Muhammad Sa'id Al-Badillah. Nama saya Kevin McLuis. Nama saya Muhammad Ilham Mutazil Afi. Nama saya Aisyah Nela Kauri. Nama saya Kanaya Asyil Balkisusoyo. Nama saya Fiolakina Fendi. Yuk simak video pembelajaran dari kami. Halo semuanya, di kesempatan saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian pendapatan nasional menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Sadono Sukirno, menyatakan bahwa pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima masyarakat dan dari kegiatan ekonomi selama satu periode tertentu, biasanya 1 tahun. Selanjutnya, menurut M. Gregory Mankiw, menjelaskan bahwa pendapatan nasional adalah total pendapatan yang diperoleh oleh faktor-faktor produksi milik warga negara dalam periode tertentu. Yang terakhir, menurut Richard Gillespie, mendefinisikan pendapatan nasional sebagai seluruh perekonomian, seluruh produk akhir yang dihasilkan oleh perekonomian suatu negara dalam 1 tahun dan dihitung berdasarkan harga pasar. Kesimpulannya, pendapatan nasional menggambarkan total pendapatan dari kegiatan ekonomi suatu negara dalam periode tertentu yang penting untuk menilai tingkat kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya yang kedua ada manfaat pendapatan nasional. Pendapatan nasional merupakan topik bahasan yang menarik karena erat hubungannya dengan kesejahteraan dan kebijakan yang memperbaiki kondisi perekonomian. Secara umum, manfaat perhitungan pendapatan nasional adalah sebagai sumber informasi untuk pertama, menganalisis perkembangan pendapatan dari tahun ke tahun. Yang kedua, mengetahui struktur perekonomian suatu negara, apakah itu negara agraris atau negara industri. Lalu yang ketiga, yaitu mengetahui kemajuan suatu negara dalam mencapai kemakmuran. Nah, ada lagi nih manfaat mempelajari pendapatan nasional, yaitu yang pertama, dapat menggambarkan jenis perekonomian dan strukturnya. Yang kedua, dapat membandingkan perekonomian antar negara dan antar daerah. Yang ketiga, dapat membandingkan data pendapatan dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir, dapat membantu pemerintah merumuskan kebijakan di bidang ekonomi. Komponen pendapatan nasional. 1. Komponen pendapatan nasional atas dasar pendekatan pendapatan adalah sebagai berikut. 1. Kompensasi untuk kerja. 2. Keuntungan perusahaan. 3. Pendapatan usaha perorangan. 4. Pendapatan sewa. Dan terakhir, bunga neto. 2. Komponen pendapatan nasional atas dasar pendekatan pengeluaran adalah sebagai berikut. 1. Ada pengeluaran konsumsi rumah tangga. 2. Pengeluaran investasi. 3. Pengeluaran pemerintah untuk barang dan jasa. Dan terakhir, ekspor neto. Pendapatan nasional adalah jumlah seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam 1 tahun. Pendapatan ini bisa dihitung dengan 3 pendapatan, yaitu 1. Pendekatan produksi berdasarkan tambahan dan setiap sektor produksi. 2. Pendekatan pendapatan berdasarkan jumlah pendapatan yang diterima masyarakat, gaji, sewa, dan laba, dan bunga. Dan yang ketiga, pendekatan pengeluaran berdasarkan total pengeluaran konsumsi rumah tangga, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor impor. Ketiga, pendekatan ini harus menghasilkan jumlah yang sama, namun perlu hati-hati agar tidak terjadi perhitungan ganda, yaitu menghitung komponen yang sama lebih dari sekali. Misalnya menghitung bahan baku dan produk akhir secara bersamaan. Jika itu terjadi, angka pendapatan nasional bisa menjadi terlalu besar dan tidak akurat. Sekian. Pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita merupakan indikator yang menggunakan secara luas untuk mengatur tingkat kesejahteraan masyarakat. Dihitung dengan pembagi produk deposito bruto atau PDB dengan jumlah penduduk yang banyak. Selanjutnya ada fungsi pendapatan per kapita. 1. Mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. 2. Membandingkan kemakmuran antar negara. Yang ketiga ada menentukan kebijakan ekonomi. Selanjutnya ada contoh data tahun 2014. Yang pertama, Indonesia mencapai $3.491, Singapura $56.287, Malaysia mencapai $11.308. Pendapatan per kapita hanya menggambarkan rata-rata yang belum untuk mencerminkan pemerataan pendapat dan masyarakat.
Distribusi pendapatan nasional adalah pembagian pendapatan antar individu atau kelompok masyarakat dalam suatu negara. Topik ini penting dalam ekonomi karena berkaitan dengan keadilan sosial, pembangunan berkelanjutan, dan pengentasan kemiskinan. 1. Pentingnya distribusi pendapatan nasional. Distribusi pendapatan harus dirancang agar adil dan merata. Memperhatikan yang pertama pemerataan, keadilan, keberlanjutan, keseimbangan. Keberlanjutan, berkeseimbangan. Contoh, bantuan untuk masyarakat miskin bisa berupa tunai, barang, pendidikan, kesehatan, atau lapangan kerja. Yang kedua, yaitu mengukur ketimpangan distribusi pendapatan. Beberapa ukuran yang digunakan adalah: pertama, distribusi pendapatan perorangan, mengukur pendapatan individu atau rumah tangga tanpa melihat cara kerja, lokasi, atau jenis pekerjaan. Data diurutkan dari pendapatan terendah ke tertinggi, lalu dibagi menjadi 2, yaitu kuintil atau 5 kelompok, dan desil, yaitu 10 kelompok. Yang kedua yaitu ada kurva Lorenz, grafik yang membandingkan antara garis lurus dan kurva Lorenz. Garis lurus sendiri adalah distribusi sempurna atau semua orang dapat pendapatan yang sama. Dan kurva Lorenz itu adalah kenyataan yang menunjukkan tingkat ketimpangan. Semakin jauh kurva Lorenz dari garis lurus, semakin timpang distribusi pendapatan. Lalu yang terakhir atau koefisien Gini yaitu adalah angka antara 0 sampai 1. 0 sendiri adalah merata sempurna, sedangkan 1 adalah timpang sempurna. Rumusnya, koefisien Gini sama dengan luas bidang antara garis diagonal dan kurva Lorenz atau total bidang segitiga. Kebijakan pemerintah untuk mengatasi ketimpangan. Bantuan langsung dan penyediaan barang jasa seperti proyek kesehatan masyarakat, makanan gratis di sekolah, air bersih dan listrik di daerah terpencil, dan terakhir sembako bersubsidi. Terus ada yang meningkatkan aset kaum miskin, seperti reformasi agraris, pendidikan dan kesehatan, bantuan pupuk dan fasilitas tani. C. Penerapan pajak penghasilan progresif. Pajak dengan tarif yang meningkat seiring meningkatnya penghasilan. Pajak ini digunakan untuk mendanai program bantuan dan pemerataan.